kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja Anda berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Nah saudara, kembali kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sebelum kita memasuki dunia kerja kita hari ini, tanggung jawab dan seluruh aktivitas kita. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal dan untuk selama-lamanya. Engkau yang sudah membawa kami sampai pada hari ini. Setelah Engkau menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca hari ini kami bisa mengerti dan menjadi kekuatan dalam kami melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur pasalnya yang ke-10 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 kita akan baca. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengedap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Ayat 16, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ayat 17, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Ayat 18, untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Sudah cukup panjang ayat ini ya, Mazmur pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, kita memberi
perhatian pada ayatnya yang ke-12. Dikatakan, bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Saudara, saat berada dalam kesesakan, berada dalam tekanan dan juga perlakuan yang tidak adil dari orang lain, hampir setiap kita akan bersikap tidak sabar menantikan Tuhan bertindak. Betul? Mungkin kita berkata seperti Pemazmur pasal 10 ayat 1, dia katakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Saudara, bahkan kita berani mempersalahkan Tuhan karena merasa dia tidak segera memberikan pertolongan atas pergumulan yang kita alami. Dan akhirnya yang keluar dari mulut kita hanyalah keluh kesah dan sungut-sungut, ngedumel, ya, persungutan. Nah saudara, sikap yang demikian tentunya tidak membuat kita menjadi orang yang belajar mengerti kehendak Tuhan dan mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Karena itu Yakobus menasihati kita di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 dan 9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, menghadapi ketidakadilan dan penindasan, mari belajar tetap bersabar. Amin. Jadi kita tetap sabar walaupun kita diperlakukan secara tidak adil. Kita harus percaya bahwa apapun yang menimpa kita dan apapun yang diperbuat oleh orang lain terhadap kita tidaklah luput dari pengawasan Tuhan. Amin. Di Mazmur 121 di sana tercatat pada ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan melihat setiap peristiwa yang terjadi. Amin. Dan juga di Mazmur pasal 10 di ayat 17 dan ayat 18, ya saudaraku yang kekasih, dikatakan ya engkau memasang telingamu, ya, di bagian terakhir, ya, dan dikatakan untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Saudaraku yang kekasih, jadi dikatakan bahwa engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, serahkan semuanya kepada Tuhan, ya, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Amin. Sekalipun untuk seketika lamanya kita harus bertekun dan bersabar dalam pergumulan, akan datang waktunya bahwa ya keadilan dan kebenaran menjadi bagian hidup kita. Amin. Sebab keadilan itu saudara akan datang, ya, tanpa kita bela, tanpa kita cari. Amin. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, kesabaran akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Yakobus berkata begini saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam pergumulan, itu pasti. Dia pasti akan bertindak sesuai dengan waktunya. Sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Dia juga pasti akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Karena di Mazmur 140 ayat 13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Amin. Jadi Tuhan akan memberikan keadilan. Hanya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Waktu kita
bukan waktu Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, tetap sabar. Walau engkau diperlakukan tidak adil, mungkin di kantor, mungkin di tempat usaha, mungkin di lingkungan di mana engkau berada, saudara tetap sabar. Amin. Yang pasti saudaraku yang kekasih, Tuhan tetap melihat, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi kepada anak-anaknya. Amin. Dan karena itu Dia akan membela kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan untuk tetap sabar walaupun kami diperlakukan secara tidak adil. Entah itu di kantor di mana kami bekerja, entah itu di tempat-tempat di mana kami membutuhkan yang namanya keadilan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil yang akan memberikan keadilan bagi orang-orang yang benar. Karena itu kami tetap bersuka cita dan kami tetap berharap Engkau yang akan segera menolong kami, dan kami harus belajar untuk tetap sabar. Kami menjaga hati kami untuk tidak bersungut-sungut, dan kami juga tidak saling mempersalahkan, sebab kami tahu ada Tuhan pembela kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network, untuk setiap mereka yang aktif di live chat pada pagi hari ini, untuk mereka yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini, baik itu secara langsung ataupun nanti sesudah tayangan ini berlangsung. Apapun keadaan mereka, Tuhan menjamah, Tuhan mengasihi, Tuhan memulihkan, Tuhan mengurapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan beri mereka perlindungan sempurna, Tuhan beri sehat, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh subscriber Galilea Network dan Sahabat Galilea berada di dalam kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada